Helvetia lah bang, Helvetia lah, itu Helvetia. Helvetia. Oh, Helvetia, ya oke. Nah, Helvetia itu terus sampailah ke Martubung sana, ke Labuhan sana, ya kan. Jadi di sebelah utara dari Martubung lah begitu. Dan itu cukup padat. Berkembang kok. Minta ampun. Itu orang tak pernah di dalam persoalan itu, ya orang Maryland itu tidak pernah mau pakai masker itu. Ketawa deh kita kalau tidak pakai masker ya orang Maryland. Makanya kalau Jaya membanggakan kota masker udah kalah sama orang Maryland itu kan gitu. Betul gambaran bagi kami itu sama Idrus barangkali ya. Yang terjadi adalah semacam kota baru ya. Katakanlah kota satelit baru. Cuma kan ada dua macam ini kotanya. Ada kota yang memang kota yang ditata dengan rapi, ada yang kota yang kumuh. Apakah Maryland ini masuk yang mana? Ya termasuk yang masalah kita sudah rumah penduduk. Enggak, memang gini, aku kebetulan kan rumah tanteku di tanah 600 itu bang. Jadi itu berkembang pada saat jalan dibangun. Jalan kan dilebarkan dulu, jalan nggak sebesar itu. Kebetulan awak ini kan salesman dulu kan. Jadi begitu dibangun jalan besar, di pangkalnya itu kan Pulau Brian tuh. Kalau kita sana sebelah Pulau Brian, sebelah lagi Helvetia. Helvetia dibangun lagi perumahan mewah. Ya kan udah mulailah masuk perumahan-perumahan. Kalau lihat itu ada food court segala macam lah di pinggir-pinggir itu. Nah, tapi kalau begitu masuk ke dalam bagi di Bapan enggak, di Bapan dari jalan itu, jalan Yosudarso. Kalau ini kan dari jalan sebelah kirinya. Jadi Pulau Braya ke kiri ini. Baru masuk. Nah, kalau masuk ke dalam itu masih jalan Baut, jalan Mor, jalan Mas gitu tuh. Itu perumahannya yang sama. Sekarang kulihat sawah itu ya terus dibangun sawah itu. Lebih banyak. Tapi premannya luar biasa dulu deh, aku nggak tahu sekarang. Dulu preman banyak di situ. Tapi sekarang aku nggak tahu terakhir perkembangan udah lama nggak di situ ya. Tapi di pinggirnya kalau dilihat itu kayak toko daerah Maryland. Tapi kalau ke dalam nggak tahu. Maryland. Jadi ada dua daerah itu yang paling sekarang menjadi daerah yang terpadat ya. Satu itu Tembung ya. Tembung itu bukan main. Tembung ya betul. Kampung Kolam dulu kan, Kampung Kolam. Dulu kan orang takut masuk ke sana. Sekarang kita mau kalau dulu itu identik gini bang, kalau ada sedikit agak norak, anak tembung kali katanya. Ya kan? Tembung kali kawan tuh. Gitu. Dulu. Dengan banyaknya pasar-pasar modern, ya plaza-plaza, itu hampir rata-rata orang Tembung itu yang kerja di sana. Sehingga akhirnya kalau pulang kerja, wah minta ampun. Naik sepeda motor tuh itu lebih ngeri dari burung itu. Ya kan penuh itu semua orang itu semua kalau mau ke Tembung sana. Madi lah yang tahu itu, ya kan? Wilayah Madi itu Madi. Madi. Saya di perluasan sini, perluasan arah ke Binjai. Oh, arah ke Binjai. Itu juga mengalami perluasan sekarang. Iya. Juga mengalami perluasan. Menkirim ya. Jadi sebetulnya 8 penjuru angin Kota Medan itu semua terjadi perluasan. Sebenarnya kalau kita mau, jadi bukan kalau di Maryland itu wilayah barat sebenarnya. Nah kalau wilayah timur itulah namanya Tembung. Nah, kalau wilayah selatan itu Deli Tua pun luar biasa pembangunannya itu. Pembangunannya luar biasa itu sampai arah ke Seluruh Langit. Atmadi, aku potong dikit. Jadi aku waktu pindah ke Medan, tugas di Medan, kan dulu Deli Tua itu ada di Johor itu tempat cuci kereta lah kita dulu itu. Nggak tahu ada yang ingat nggak ya, ada kali, ada sungai di situ. Jadi kata Pamah nama sungainya. Apa? Sungai Pamah. Sungai Pamah namanya. Itulah rumah Edi Rahmayadi. Kalau kita cari rumah di Johor aja, kebayang lah aku sungai itu, sungai apa? Sungai apa? Aku bilang daerahnya gimana? Wah itu Papa tinggal mau pilih yang mana. Di sana ada daerah yang bagus, waktu itu namanya Lakeview. Kalau tahu sekarang Citra Wisata, itu jalan karya wisata itu. Begitu aku lihat, Masya Allah itu perumahannya, nggak kebayang sama aku itu. Jadi sewanya aja waktu itu udah kalah Jakarta. Rumah memang Lakeview tuh Is. Jadi di situ ada danau buatan, dipakai pramuka, memang view-nya luar biasa. Jadi memang
Jauh lah dibayangkan zaman-zaman kita dulu waktu masih di Medan. Mungkin kalau si Is datang ke Medan, muter-muter ke sawahnya, nggak ke pinggir ya. Coba sekali kalau ke Medan, ke pinggir. Yang ke Bang Alis bilang itu. Terus Ya, saya tanya kali. terus terakhir Idrus ke sana tahun berapa? Ke dari tua itu. 2002. Bukan terakhir, aku pindah ke situ, pindah ke dari tua itu 2002. Kalau sekarang ada perumahan gaya Holland, pakai sebelahnya ya. Bukan di dari tua, jalan ke arah dari tua itu, sama Simpang Mercy. Simpang Mercy. Nah, jadi sekarang luar biasa, makanya itu untuk dari tua itu untuk wilayah selatan, lagi di utara tuh masuklah Labuan Deli sampai ke Lawan, itu juga mengalami apa? Mengalami perubahan. Jadi 8 penjuru angin itu semua mengalami perubahan. Termasuk ada yang unik, Madi. Kalau di daerah Binjai itu ada satu daerah wilayahnya itu, dia itu punya 3 surat keterangan, 3 punya KTP, 1 rumah, dan 3 sertifikat. Bayangkan kalau misalnya rumahnya 10 kali 10, 5 meter ke depan itu milik Kota Madia Binjai. Ya, 5 meter ke belakang Deli Serdang, sedangkan terasnya itu masuk Kota Medan. Jadi kalau dia tidur di kamar di belakang, itu dia mau ngurus surat-surat harus ke Deli Serdang. Jadi kalau dia di teras, dia ngurus surat-suratnya ke Medan. Nah, itu uniknya tuh di satu wilayah di dekat Binjai itu. Tiga yang penguasanya di sana itu. Nah, itu kan macam mana kita mengurusnya itu kan. Jadi karena banyak pengembangan itu kan di perbatasan misalnya dengan Deli Serdang. Di depannya sudah milik Kota Medan. Di sebelah sini milik Deli Serdang. Toto jalan berlubang, itu urusan kau lah katanya. Main separuh-separuh lah orang tuh. Ya, kan? Tapi ada, Bang, aku mau tanya masih Jaya ini, karena aku udah lama juga tinggal Kota Maksum. Apa sih yang menyebabkan Kota Maksum itu tidak bisa dikembangkan? Ya, artinya gini, kalau kuliah dari dulu ke dulu, asal aku ke sana itu bisa menikmati sejarah, hampir nggak ada perubahan yang signifikan. Ya, dulu aku berasumsi gini, itu kan jalan susah dibesarin, karena udah pinggir banget tuh rumah-rumah orang itu udah terlalu dekat ke jalan, itu susah. Kalau itu nggak bisa dibesarkan, nggak bisa lah berkembang. Kira-kira begitu. Jadi di sana juga orang penduduknya zaman aku dulu padat. Kayak abang cerita tadi beberapa KTP di daerah Kota Maksum itu sering itu satu rumah ada beberapa keluarga gitu loh. Jadi memang betul-betul padat. Nah sekarang apa yang mengakibatkan ya begitu-gitu aja Kota Maksum itu seperti satu daerah eksklusif yang nggak berkembang signifikan lah menurut aku. Ya, apa itu sebetulnya gini, Belanda itu merancang Kota Maksum ini, itu jadi daerah elit sekali. Coba lihat aja Jalan Antara, Japaris, Puri, Amaliun, Halat, itu jaraknya sama. Ya. Jadi betul. Itu kok nggak sama jaraknya 200 meter atau berapa meter, 400 meter, aku nggak begitu. Tapi itu berkembang. Nah, berkembang itu aku bilang Medan ini kota salah niat oleh Belanda. Karena gini, dulu yang pertama kali diundang ke Medan itu untuk perkebunan, itu orang Keling dari Pineng. Orang Keling nggak mau kerja kebun. Aku kerja bangun-bangun jalan aja lah. Ya, aspal. Aspal aja. Kenapa? Kalau kena aspal dia kan nggak ketahuan hitamnya itu. Itu aja gitu. Kemudian, datang dipanggil orang Cina. Dipanggil orang Cina ke Medan. Cina nggak mau juga kerja kebun. Dia kerjanya jadi perantara, jadi pedagang grosir menghubungkan antara Belanda dengan rakyat desa. Itu kerjaan Cina. Terakhir datang orang Mandailing ke Medan. Orang Mandailing itu berkumpul daerah Kesawan lah itu. Daerah Kesawan, Masjid Bengkok dan lain-lain. Ini pedagang juga. Tapi pedagangnya pedagang toko-toko. Kemudian muncul orang Aceh. Orang Aceh juga nggak begitu banyak. Kita Darussalam itu juga pedagang. Tapi yang jelas sekali itu orang Minang. Orang Minang itu datang ke Medan itu tidak pernah diundang oleh Belanda. Orang Minang datang ke Medan itu dia adalah sebagai guru agama. Coba lihat aja.
alif TA, alif bawah I, alif 8U itu kan bahasa pindah. Iya, betul. Aku belajar itu. Nggak ada orang apapun. Alif dan Orang TA, apapun alif tetap bawah. alif dan TA. Iya, betul. Itu bahasa Padang. Iya. Maka semua pengajian itu orang Padang. Nah, orang Padang ini prinsipnya kalau dia hadir di situ, orang pasti makan. Kalau orang untuk makan, dia jualan, minimal prinsipnya, kalau dia buka jualan kedai nasi, dia sekeluarga pasti nggak kelaparan hari itu. Itulah dia prinsipnya. Dan biasanya kedai itu, untungnya kan biasanya 2 kali lipat itu. Ya. Jadi 2 kali lipat modal. Dan sampai sekarang di mana-mana, yang restoran Minang ini kan imbangannya cuma warung Tegal kan. Iya. Ya kemarin itu aja orang mau boikot kedai nasi Padang, rame-rame mau demo boikot nasi Padang ini. Tapi pesannya nih, pesan nasi makan siang kan nasi bungkusnya di kedai Padang juga. Jadi, aku sih kayak buku potong ya. Mengenai masalah orang Padang ini dalam hal jualan ya, kan memang jago. Jadi kadang-kadang kita makan dulu nasi Padang itu mulai yang sangat mahal sampai yang paling murah itu ada menghalis. Aku dulu sampai bingung, gimana kalian bisa jual nasi seharga ini? Telurnya gede, Bang. Ya. Cari tahu, dapat upaya ininya. Dia itu kerjasama beli putih telur di tukang jamu. Ya. Nah, putih telur tukang jamu, dia ambil lah kuning telur entah 2 biji, diaduk entah 20 biji yang kuning telur, taruh tepung dikit, taruh macam-macam, enak pula ya kan. Gede bagi ya, lebih murah. Ya kan? Wah, ada saja pula bisa iyalah gitu loh. Jadi, hebat. Dulu kedai Padang itu kalau untuk anak kos, kedai Padang itu top kali itu. Kalau nggak ada duit, pergi ke sana minta nasi, minta kuahnya aja. Udah sedap itu. Kalau usah pakai daging, kuahnya aja. Kenapa di? Terus ini gini, saya tadi bilang itu ngaji kita pun pakai bahasa Padang. Ya. Terus menyebut tadi telur. Telur itu bahasa apa itu? Bahasa apa? Bahasa Medan kan? Indonesia lah. Bahasa Indonesia, oke. Satu ketika, bahasa Medan telur tuh beda. Telur bahasa Medan dengan telur bahasa Indonesia beda. Atau kau dibedain mana? Aku pernah ditanya kawan, tunggu dulu, aku potong. Aku ditanya kawan, apa bedanya menggaruk kulit dengan menggaruk telur? Nah, awak bingung kan? Apa rupanya bedanya? Aku bilang, ditunjukkannya tangannya. Kalau kau garuk kulit begini. Terus kalau garuk telur, begini katanya. itu namanya mirip tuh. Nah, ini versi yang beda, tapi masih seputar telur. Itu kalau ada wartawan-wartawan baru masuk ke Waspada, aku kan tim pendidik, itu selalu membuat harga telur. Nah, konotasi pembaca kan udah beda kan. Nah, jadi aku tanya sama dia, apa beda telur sama telur? Supaya kau tahu dulu. Nggak bisa dibedakan. Aku bedakan. Kalau telur kulitnya keras, lepas dari induknya. Kalau telur kulitnya lembek, lengket sama induknya. Kalau telur, itu enaknya diapain? Telur digoreng. Kalau telur enaknya digaruk. Itulah kata. Terus masuk tangan ke kantong, dipuyu namanya kota Melayu. Ya, itu bukan digaruk. Dipirit namanya itu, dipirit. Dipuyu. Dipirit namanya itu. Satu lagi, telur, ya kan, kalau terpijak, pecah telur itu. Telur kalau dipijak, pecah. Telur kalau dipijak, biru. Gitu. Enggak becah. Baru dia ngerti. Oh iya. Besok nulis harga. Aku baru ngerti aku. Jadi beda telur dengan telur beda ya. Jadi selama ini kan telur lah gitu. Beda. Wartawan tuh paham dia diakuinya tuh. Aku belajar telur sama telur tuh beda dari mulai aku jadi wartawan di Waspada. Dia ngomong itu sesudah 20 tahun dia di Waspada. Aku ingat tuh, makanya kalau bikin harga telur, aku tetap harga telur. Karena harga telur tuh beda kalau Pak Padi. Telur tuh beda. Diingat orang. Nah, itu aja. Jadi dari sini nanti, ini aku harus rubah ini. Menu lontongku mesti rubah. Karena di menu lontongku tuh lontong telur.
Tapi bisa datang ke Medan ditanya, mana telur tuh? Gitu kan. Ya kecuali terus, kecuali lontong kau itu. Beda telur itu. Lontong telur. Kecuali lontong kau itu tuh pakai telur kambing kau taruh situ. Gitu. Lontong telur kambing, nah gitu bisa. Boleh. Ya. Beda telur itu, ya. itu tergantung. Beda telur itu apa namanya? Telur tergantung dari mana ayam itu. Ya. Membedakan telur itu kan tergantung dari ayamnya. Ada kalau telur ayam Jawa kan dia bertelur. Kalau dia ayam Jawa itu bertelur lain dia. Pas dia turun jatuh apa macam mana ayam Jawa nih bertelur? Oh gini Pak Jaya. Kote. Ayam Jawa, ayam Padang, ayam Aceh itu beda-beda kalau mau bertelur. Kalau ayam Aceh kalau mau bertelur, kote gitu dia. Itu. Kalau ayam Padang, katua. Kalau ayam Jawa, kote. Cabut satu. Ayam Batak di. Keto. Ayam Batak. Keto. Kalau ayam Batak lain, kote. Bam, jatuh. Kote, satu aja, nggak panjang. Jadi ini ingatnya gitu lagi. Di Kota Maksum ini kan dulu yang datang itu kan guru-guru semua. Sehingga ada daerah sekitar Madiun itu, ada daerah yang dihibahkan Sultan itu untuk ustadz. Itu hibah Sultan, untuk pengajian. Nah sekarang kan dibeli oleh Cina itu. Dan itu diprotes, karena itu hibah Sultan, tanah itu adalah tanah wakaf. Jadi nggak boleh dijual. Di antara utama Bang. Utama sama Utama. Ya, Utama Tawalib itu kan jadi kasus sekarang tuh. Ya. Sehingga seluruh guru-guru, seluruh pengajian itu berasalnya dari situ dulu. Gang Tawalib kan, Tawalib Padang Panjang juga. Sehingga guru-guru ngaji itu rata-rata orang Padang. Jadi ada satu cerita preman. Preman ini udah mau tobat. Jadi mau tobat dia datangnya lah Ustadz. Situlah. Ustadz, aku udah mau tobat aku Ustadz. Aku udah mau mengaji aja ini. Katanya. Jadi datang kata Ustadznya boleh kalau kau mau mengaji. Syaratnya kau bawa Quran. Kau bawa ayam hitam. Kau bawa rotan. Baru kau bisa ngaji katanya. Besoknya datanglah dia. Bawanya semua-semua untuk mengaji. Kasih Ustadz. Ustadz ini dia. Semua syarat-syaratnya. Oke. Datanglah kata Ustadz. Orang Padang memang guru ngaji Sumatera Utara ini kota orang Padang ini. Jadi kita mulai mengaji kok dari yang pertama. Iko bantuannya lurus. Namanya alif kata Ustadz. Bantuannya lurus. Huruf pertama mengaji kok alif. Bantuannya lurus. Alif. Kata Ustadz tuh kan, ulang. Beres Ustadz, gampang tuh. Alif. Alif, bukan alih kata Ustadz. Alif. Alif itu alif ditutupkan muncuang sakete. Kurang Ustadz. Alif. Katanya. Bukan dia hop. Alif dikatui muncuang, diambil angin sakete. Kata Ustadz ya. Alif. Alif kan itu, alif tutup kebencong, ambilkan angin. Gampang Ustaz. Alif. Kapan kita masih mengaji? Alif. Dia mustahil mulai. Cuma salah. Sampai kapan pun kapan dihaji jadinya. Dan itu nggak bisa diingkari. Seluruh Sumatera Utara, aku rasa, sampai di Aceh macam mana seorang ngaji dulu? Tetap alif juga kan? Alif DTA juga kan?